Baik, selanjutnya teorema E. Aturan jumlah. Bunyinya jika F dan G fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka F tambah G aksen X sama dengan Fx ditambah Gx, yakni turunan daripada Fx ditambah Gx sama dengan turunan Fx ditambah turunan Gx. Nah, kita buktikan. Yang pertama kita andaikan Fx sama dengan Fx tambah Gx. Yang pertama kita tulis sama seperti sebelumnya, kita tulis definisi daripada turunan, yaitu F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 Fx tambah H kurang Fx per H. Selanjutnya, karena Fx sama dengan Fx tambah Gx, maka kita substitusikan, itu jadinya limit H menuju 0 limit H mendekati 0 Fx tambah H kurang Fx tambah Gx tambah H kurang Fx tambah Gx per H. Selanjutnya kita kelompokkan Fx sama Fx dan Gx sama Gx, ya, limit H menuju 0 Fx tambah H dikurang Fx tambah Gx tambah H kurang Gx per H. Selanjutnya kita pisahkan masing-masing sukunya. Itu jadinya limit H mendekati 0 Fx tambah H dikurang Fx per H ditambah limit H mendekati 0 Gx tambah H kurang Gx per H. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ini adalah bentuk daripada F aksen X dan ini bentuk daripada G aksen X. Maka bisa kita tulis limit H mendekati 0 untuk F aksen X ditambah dengan limit H mendekati 0 untuk G aksen X. Maka terbukti turunan Fx ditambah Gx adalah turunan Fx, yaitu F aksen X, dan ditambah turunan Gx, yaitu G aksen X. Maka terbukti teorema E. Ya, selanjutnya teorema F, aturan selisih. Bunyinya jika F dan G fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka F dikurang G aksen X sama dengan F aksen X dikurang G aksen X, yakni turunan Fx dikurang Gx sama dengan turunan Fx dikurang turunan Gx.
Nah, kita buktikan. Yang pertama, kita andaikan fx sama dengan fx dikurang gx. Langkah yang pertama, untuk mencari turunan daripada fx kurang gx, yang pertama kita gunakan identitas aljabar, yaitu turunan fx ditambah min 1 gx. Nah, selanjutnya di sini selanjutnya kita gunakan teorema E, yaitu aturan jumlah selanjutnya turunan fx ditambah min 1 gx ini adalah merupakan teorema E atau aturan jumlah. Sebagaimana teorema E, turunan fx ditambah gx sama dengan turunan fx ditambah dengan turunan gx, maka di sini kita bisa membuat turunan fx ditambah seperti yang kita lihat ini, bahwa ini adalah bisa kita gunakan teorema E di sini karena ini bentuk penjumlahan. Jadi bisa kita gunakan teorema E, di mana teoremanya yaitu turunan fx ditambah gx sama dengan turunan fx ditambah dengan turunan gx. Nah, di sini turunan fx ditambah min 1 gx bisa kita jadikan turunan fx ditambah turunan min 1 gx. Selanjutnya dari bentuk ini bisa kita gunakan teorema D, yaitu aturan konstanta, yang mana konstanta bisa dikeluarkan dari turunan. Bentuknya turunan fx ditambah konstanta bisa dikeluarkan dari turunan min 1 merupakan konstantanya, turunan gx. Konstanta bisa dikeluarkan dari turunan. Ini merupakan teorema teorema D. Sehingga hasilnya turunan fx sama dengan turunan gx. Maka terbukti bahwa turunan fx dikurang gx sama dengan turunan fx dikurang dengan turunan gx. Terbukti teorema F. Selanjutnya teorema G, aturan hasil kali. Bunyinya, andaikan f dan g fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan, maka f kali g aksen x sama dengan fx dikali gx tambah gx dikali f aksen x, yakni turunan daripada fx dikali gx sama dengan fx dikali turunan gx ditambah gx dikali turunan fx. Nah, kita buktikan. Sini kita andaikan fx sama dengan fx dikali gx. Langkah yang pertama, seperti biasa kita
tulis definisi daripada turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan fx tambah h dikurang fx per h ini ke teorema G, yaitu limit h mendekati 0 fx tambah h g x tambah h dikurang fx gx per h. Nah, selanjutnya bentuk fx tambah h dikali gx tambah h dikurang fx dikali gx per h ini kita tambah dan kurangi dia dengan fx tambah h dikali gx di tengah agar bisa dipecah. Hasilnya limit h menuju 0 fx tambah h gx tambah h dikurang fx tambah h gx ditambah fx ini fx ditambah h kali gx dikurang fx gx kali gx per bentuk ini adalah setelah bentuk di atas ini ditambah dengan fx ditambah h dan gx di tengah-tengah ini, yaitu ini sama ini, supaya bisa dipecah. Selanjutnya seperti yang kita lihat, di sini ada fx, di sini pun ada fx, dan di sini ada gx, di sini pun ada gx. Kita kelompokkan fx tambah h sama fx tambah h dan gx tambah gx. Artinya limit h menuju 0 kita kelompokkan fx tambah h, ya fx tambah h gx tambah h kurang gx ini per h ditambah gx yang kita kelompokkan gx fx tambah h dikurang fx per h. Nah, selanjutnya kita pisahkan limit fx tambah h dan limit gx. Ya, limit h mendekati 0 fx tambah h kali limit gx ditambah h kurang gx per h. Di sini limit h mendekati 0 ditambah gx kali limit. Nah, seperti yang sudah kita lihat di sini, limit h mendekati 0 fx tambah h dikali limit h mendekati 0 gx tambah h per gx dikurang gx per h ditambah gx dikali limit h mendekati 0 fx ditambah h dikurang fx per h. Nah, ini merupakan bentuk daripada turunan gx atau g aksen x, dan ini merupakan bentuk turunan daripada fx, yaitu f aksen x. Bisa kita tulis f ini fx,
Ini turunan Gx dikali turunan Gx, G aksen X, ditambah Gx turunan daripada F aksen X dikali F aksen X. Maka di sini terbukti bahwa turunan Fx dikali Gx yaitu Fx dikali turunan Gx ditambah Gx dikali turunan Fx, atau Fx dikali G aksen X ditambah Gx dikali F aksen X. Oke, selanjutnya teorema H. Aturan hasil bagi. Andaikan F dan G fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan dengan Gx tidak sama dengan 0, maka F per G X sama dengan Gx dikali F aksen X dikurang Fx dikali G aksen X per G kuadrat X. Maka turunan daripada ini yaitu Fx per Gx, turunan daripada Fx per Gx sama dengan Gx dikali turunan Fx dikurang Fx dikali turunan Gx per G kuadrat X. Nah, sekarang kita buktikan. Di sini kita andaikan Fx sama dengan Fx per Gx. Langkah yang pertama seperti sebelumnya, kita menulis terlebih dahulu definisi daripada turunan, yaitu F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 Fx tambah H dikurang Fx per H. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan ini kepada kita substitusikan ini kepada teorema H. Bunyi teorema H yaitu Fx sama dengan Fx per Gx. Limit H mendekati 0 Fx tambah H per Gx tambah H dikurang Fx per Gx per H. Ini adalah hasil substitusinya. Nah, ke selanjutnya kita samakan penyebut di bagian pembilang ini. Kita samakan penyebutnya dengan cara dikali silang. Itu hasilnya limit H mendekati 0 Gx kali Fx tambah H dikurang Fx kali G X tambah H per H. Di sini kita buat dikali dengan 1 per G X kali G X tambah H. Selanjutnya, agar bisa dipisah, agar bentuk ini bisa dipisah, maka kita tambahkan dan kurangi Fx dengan Gx. Bentuknya seperti ini, limit H mendekati 0. Supaya bisa dipisah, kita tambahkan dengan Fx dan Gx. Gx Fx tambah H dikurang Gx dan Fx ditambah Fx Gx dikurang Fx Gx tambah H per H dikali diturunkan 1 per Gx tambah H.
Ini bentuk setelah kita tambahkan gx dan fx di tengah-tengahnya, itu ini. Nah, selanjutnya kita pisah. Selanjutnya kita pisah, kita kelompokkan fx sama fx dan gx sama gx. Ini x. Ini gx fx tambah h kurang fx per h dikurang fx. Gx tambah h kurang gx per h. Apa dikali dengan 1 per gx kali gx tambah h. Nah, setelah itu selanjutnya, seperti yang sudah kita ketahui, ini adalah bentuk daripada f aksen x dan ini bentuk daripada g aksen x. Bisa kita tulis gx dikali dengan f aksen x dikurang dengan fx dikali dengan g aksen x. Kali dengan 1 per gx kali gx tambah h. Dikali dengan 1 per gx kali dengan gx. Jadi bisa kita tulis di sini gx dikali f aksen x dikurang f x dikali g aksen x per, ini kita kalikan jadinya g kuadrat x. Terbukti bahwa turunan daripada fx per gx adalah gx dikali f aksen x dikurang fx dikali g aksen x per g kuadrat x. Terbukti teorema H.